Pro 1. Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Saya Siti Aisyah bisa kembali hadir ke ruang dengar dan juga YouTube Anda di pagi ini dalam program Mutiara Pagi. Edisi hari ke-9 di bulan Juni 2024. Kita ada di hari Ahad ya, hari Minggu. Semoga weekend kali ini quality time bersama keluarga juga tidak terlepas dari kebaikan-kebaikan dengan menimba ilmu Islam. Dan pendengar juga pemirsa, seringkali mungkin kita dalam beramal itu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau nggak gitu, biasanya kita kemudian mengharapkan surganya Allah. Nah, ada banyak mungkin usaha-usaha dan ikhtiar kita dalam beramal. Ada yang kemudian kecil ataupun yang besar, dan juga biasanya kita beramalnya itu pasti penuh dengan dalam tanda kutip hitungan-hitungan manusia yang kadang menggoda begitu. Nah, kira-kira pendengar dan juga pemirsa, amal-amal yang sudah kita lakukan itu sudah tepat atau belum ya? Bagaimana kira-kira cara untuk beramal yang mudah, sederhana dan tepat? Mutiara Pagi hari ini mengajak Anda untuk membahasnya dan menggali ilmunya bersama dengan narasumber Ustadz Ahmad Hudzaifah SOS MHI. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah dalam keadaan iman, sehat, walafiat, Mbak. Alhamdulillah. Dan pastinya semangat ya Ustadz ya, karena kita ada di hari kedua bulan Dzulhijjah ini Ustadz ya. Ya, berada di hari-hari terbaik dunia. Hari-hari terbaik. Jadi dari 365 hari satu tahun, kita sekarang berada di 10 hari terbaik selama satu tahun itu. Masya Jadi Allah. pergunakan dengan sebaik-baiknya gitu. Ya, dan semoga kita tidak melewatkannya begitu saja ya Ustadz ya. Ada banyak hal, terutama juga mungkin amalan-amalan yang kira-kira mudah, sederhana, dan tepat kita lakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini seperti apa Ustadz. Dan juga tentunya tidak hanya di 10 hari ini, tapi di ratusan hari lainnya dalam tahun-tahun yang akan kita lalui. Silahkan Ustadz. Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi bahwa kita berada di 10 hari terbaik dunia, ya, artinya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang kemudian bersumpah dengan nama waktu ini, wal fajr wa layalin asr. Itu Allah bersumpah tentang 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Kemudian juga Rasulullah SAW sudah menyebutkan bahwa ini adalah hari-hari yang ketika manusia beramal itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaannya melebihi jihad fisabilillah, kecuali memang jihad yang mengantar seseorang kepada kesahitan atau kematian, dia berkorban dengan harta dan nyawanya. Itu amal yang jauh masih lebih tinggi. Tetapi secara umum, amal-amal yang kita lakukan pada hari-hari ini adalah amal-amal yang merupakan pelipat gandaan dan keutamaan yang luar biasa. Bahkan ada ulama yang menyebutkan jauh lebih utama dari 10 hari. Kalau apple to apple itu artinya kalau dibandingkan 10 hari sekarang ini imbang dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan bahkan malamnya lebih lagi utama yang sekarang, kecuali di Lailatul Qadar. Artinya betapa luar biasanya hari-hari ini. Kenapa? Karena ada ulama menyebutkan kenapa kemudian menjadi utama di 10 hari terakhir ini, karena berkumpulnya semua ibadah di hari-hari ini. Jadi berkumpulnya semua ibadah, ada sholat, ada puasa, ada sedekah, ada haji, ada kurban, dan itu tidak dilakukan di bulan-bulan yang lain. Jadi seperti haji dan kurban itu cuma ada di hari-hari ini gitu ya. Sampai puncaknya nanti di wukuf tanggal 9 Dzulhijjah dan
10 Dzulhijjah pada saat sudah Idul Adha. Nah, oleh karena itu kita yang harus cerdas untuk melakukan amal-amal dengan keterbatasan umur yang sudah pernah kita sampaikan bahwa a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa kullu ma yajuz dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari 70 tahun ada tapi sedikit. Nah, kita harus begitu cerdas juga melakukan amal sehingga keutamaan amal kita lakukan. Mana amal-amal yang utama itu kita cari, kita lakukan. Nah, prinsip-prinsip dasar dari beramal itu sudah kita sampaikan juga di beberapa kesempatan. Salah satunya prinsip beramal yang punya nilai manfaat lebih besar daripada hanya untuk diri sendiri. Itu nilainya jauh lebih utama misalnya. Dan sekarang pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang prinsip amal yang harus kita lakukan itu adalah prinsip amal yang mudah, sederhana, dan tepat. Untuk bisa kita lakukan di setiap hari, termasuk juga pada waktu hari-hari yang terbaik ini. Nah, prinsip mudah, sederhana, dan tepat ini juga merupakan kunci pelaksanaan dari amal yang kemudian itu menjadi utama. Karena agama kita juga mengajarkan tidak amal yang berlebih-lebihan, amal yang justru menyusahkan atau menyulitkan, karena itu keluar dari prinsip amal yang kita lakukan. Pada umumnya kita juga harus memahami bagaimana dalil-dalil tentang itu. Pertama tentang prinsip kemudahan. Di beberapa ayat di dalam Al-Quran disebutkan misalnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Allah juga berfirman yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian itu ya, dan tidak menghendaki kesukaran. Nah, jadi prinsipnya Allah sendiri menyebutkan Allah tidak menginginkan kita dalam bentuk kesulitan dalam ibadah itu atau beramal. Allah tidak menginginkan kita susah dalam beramal atau dalam kondisi yang membuat kita tidak mampu. Ada juga di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 itu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak ingin menyulitkan kalian. Jadi karena Allah itu sayang, maka pada prinsipnya amal yang kita lakukan harus yang mudah. Gitu. Bisa kita lakukan. Gitu. Kemudian di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Dan Allah tidak menjadikan kesukaran bagi kalian dalam agama. Jadi ini juga ayat yang dipakai dalam pelaksanaan ibadah haji misalnya. Jadi ada istilah lakhorat. Gak usah bingung, gak usah buat sulit kalau memang tidak bisa, tidak mampu dan sebagainya. Jadi ini bagian-bagian dari prinsip yang harus kita pahami dulu sebelum kita kemudian memberikan contoh. Jadi menurut Ibnu Katsir itu ketika memberikan tafsiran pada Quran surat Al-Hajj ayat 78 tadi itu, bahwa Allah tidak akan membebani sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia. Allah juga tidak mengharuskan sesuatu yang menyulitkan, kecuali Allah akan memudahkan dan memberikan jalan keluarnya. Dan itu sudah banyak disebutkan dalam beberapa pendapat ulama, seperti penjelasan dari Amin As-Syinkiti itu, bahwa Allah Ta'ala telah menjelaskan agama kita ini, agama Islam ini adalah agama yang penuh toleransi, dibangun di atas keringanan dan kemudahan, bukan menyulitkan serta juga menyusahkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menghapus itu model-model ibadah yang menyulitkan seperti umat-umat terdahulu. Jadi umat-umat terdahulu itu memang agak sulit ya, jalan melakukannya. Tapi kalau kita ini umatnya Nabi Muhammad diberikan banyak kemudahan atau yang kita kenal dengan menempuh jalan tengah. Yang katanya para ulama itu disebutkan ajaran Islam itu tidak susah meninggi banget, tetapi juga tidak kemudian bawa-bawa banget juga. Jadi di tengah-tengah. Jadi
di dalam hadis Nabi itu disebutkan ahabbuddin ilallah al-hanafiyah as-samhah. Hal-hal yang dicintai Allah itu dalam beragama adalah yang dilakukan dengan benar dan mudah. Ibnu Hajar itu menjelaskan ahabbuddin adalah hal-hal yang dicintai oleh Allah, amal yang dilakukan dengan benar dan mudah. Itu lebih dicintai daripada kemudian menyulitkan atau berlebihan. Ada banyak dalil misalnya dalam hadis juga. Hadis riwayat Anas bin Malik itu ketika suatu saat Rasulullah SAW masuk masjid, lalu dilihat ada tali dua gitu ya, sana dan sini gitu. Lalu Rasulullah bertanya, ini apa ini? Tali apa ini? Kata Rasulullah. Kemudian dijawab, itu Zainab yang memasangnya ya. Jadi yang memasang begitu. Loh, untuk apa kata Rasulullah? Kalau dia capek ketika sholat, dia kemudian bergantung dengan tali itu. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan, kullu yusalli ahadukum nasatahu faida fatara falyarkub. Lepaskan tali itu, kata Nabi. Hendaklah kalian sholat dalam keadaan segar, dalam keadaan segar gitu ya. Jika memang capek, ya tidur aja dulu gitu. Jadi sholat dalam keadaan capek, mengantuk, bisa jadi salah misalnya membaca Rabbil Fir menjadi Rabbil Atafir. Jadi mestinya harusnya berdoa, Tuhan ampuni saya, jadi menjadi bacaannya Tuhan jangan ampuni saya. Jadi kata Nabi jangan berlebihan. Itu maknanya memang hadis ini khusus untuk sholat karena kasusnya begitu. Tetapi para ulama menyebutkan itu umum aja. Jadi agama tidak membuat seseorang itu berada di luar kefitrahan manusia ketika melakukan ibadah, dan Allah tidak senang kemudian memerintahkan atau melihat hambanya yang melakukan dalam hal-hal yang kemudian terkategori menyulitkan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah tadi disebutkan dalam Al-Qur'an itu tidak mau menyulitkan hambanya. Nah, kemudian hadis yang kedua, hadis masyhur itu ketika ada tiga orang sahabat yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ingin menyatakan kesungguhannya dalam beribadah. Ada yang satunya mau puasa terus, ada yang satunya tidak mau tidur, ada yang satunya tidak mau nikah gitu kan. Sebagai keinginan kesungguhan mereka untuk mengejar amal yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah menurut perkiraan mereka itu melambung tinggi. Maka untuk mengejar itu mereka mau melakukan itu. Lalu kemudian Nabi justru menegur bahwa aku ini orang paling bertakwa, kata Nabi. Tapi aku juga makan, artinya tidak terus-terusan puasa. Aku juga kemudian tidur, tidak terus kemudian satu malam itu tidak istirahat gitu kan. Aku juga memiliki istri, artinya menikah. Jadi bukan berarti kemudian itu bisa menghambat suatu amalan. Jadi di dalam riwayat ini disebutkan bahwa Nabi itu tidak menyukai yang sifatnya berlebih-lebihan tadi. Ada juga riwayat yang menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat ada orang yang ketika Nabi berkhutbah itu tiba-tiba laki-laki ini berdiri sambil apa namanya eh, dirinya itu seperti kan panas itu berjemur gitu. Lalu kemudian Nabi bertanya, siapa itu? Abu Israel katanya. Kenapa dia seperti itu kan? Biasa aja duduk gitu kan. Tapi lalu kemudian ada orang menyatakan Abu Israel itu bernadar ya Rasulullah bahwa dia akan berdiri di waktu yang panas, tidak duduk, tidak akan berteduh, dia juga tidak akan berbicara. Padahal dia sedang berpuasa ya Rasulullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muru wal yatakallam wal yastazil wal yakmut wal yutimmu saumahu. Perintahkan dia supaya berbicara, kata Nabi. Berteduh, duduk, dan perintahkan untuk menyempurnakan puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi bukan dinilai dari kesulitannya. Semakin kemudian dia menyusahkan karena kesusahan yang dia itu dia buat sendiri. Beda kalau itu memang perintah yang kemudian dia bersabar dengan melakukan ibadah itu dan bagi dia mampu, itu beda dengan cara seperti kemudian memberikan nilai pada dirinya bahwa dia ketika itu melakukan dengan kesusahan, kesedihan dan sebagainya, lalu kemudian punya bobot nilai pahala yang tinggi. Tidak.
Karena itu justru bertentangan. Nabi tidak mau begitu. Jadi bicara, duduk, istirahat, berteduh gitu kan. Tapi sempurnakan puasanya. Itu menandakan bahwa kita jangan bersusah-susah lah. Tidak boleh berlebihan dalam ibadah. Jadi harus yang mudah. Nah, bagian dari sederhana itu adalah tidak tidak berlebih-lebihan dan juga tidak mengenteng-entengkan. Nah, Nabi SAW bersabda, halakal mutadnitiun. Binasalah orang-orang yang keterlaluan dan berlebih-lebihan. Dia bukan justru akan mendapatkan sesuatu, justru dia dianggap orang-orang yang berlebih-lebihan dalam hal-hal agama, juga dunia, itu justru akan merusak. Maka dalam konteks dunia saja, kalau orang berlebih-lebihan dalam makan, juga akan tidak sehat. Gitu. Berlebih-lebihan dalam bicara juga tidak sehat. Berlebih-lebihan dalam tidur juga tidak bagus. Gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Maka harus tepat. Jadi di samping modal, sederhana tadi, artinya tidak berlebihan dan juga tidak mengentengkan. Juga harus tepat. Makanya Nabi SAW mengingatkan itu dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Nabi SAW, inna din yusrun, agama itu mudah. Wala yusaddad din illa ghalabahu. Fasaddidu wa qaribu wa absiru. Wasta'inu bil ghadwa war rauha wa syai'in minad dulja. Jadi sesungguhnya agama itu mudah dan siapa saja uh, yang mempersulit agama dia akan kalah. Jadi yang mempersulit agama dia akan kalah, artinya dia suatu saat akan bosan dan menganggap agama itu susah gitu. Jadi sebenarnya agama itu mudah. Jadi kalau dia berlaku yang berlebih-lebihan, dia justru akan merobohkan agama karena dia akan jiwanya akan merasa capek, bosan dan dia justru tidak akan melanjutkan. Oleh karena itu kata Nabi, sadidu. Jadi kerjakan dengan benar, kerjakan agama itu dengan benar, dengan tepat gitu. Dengan mudah. Waqaribu, kalau tidak bisa, paling tidak mendekati itu, mendekati dekat dengan apa yang sudah digariskan atau digambarkan. Lalu kemudian wa absiru dan bergembira. Jadi melakukan agama itu harus bergembira. Jadi beragama itu bergembira. Jadi senang melakukan salat, senang ngaji, senang sedekah, senang. Ini hari-hari terbaik, ya harus senang. Kita harus gembira ketika melakukan amal itu. Dan mintalah kepada Allah pertolongan agar di waktu pagi, di waktu sore itu kemudian atau kemudian di waktu menjelang waktu subuh itu minta tolong kepada Allah agar kita bisa melakukan amal karena 3 waktu itu adalah waktu yang sangat luar biasa bagi kita ketika kita Ya, melakukan amal-amal. Jadi pada dasarnya seperti itu, Mbak. baik, Masya Allah Ustadz. Ternyata kita ada banyak hal yang mungkin lupa ya Ustadz ya, bahwa ketepatan dan juga kemudahan dalam beramal itu maksudnya ternyata bukan dalam porsi kuantitas yang banyak ya Ustadz ya dalam beramal itu, tapi lebih ke kualitasnya begitu kan Ustadz? Iya, betul. Jadi kita ini kalau diperintah untuk amal itu yang berkualitas. Tapi kalau zikir memang yang banyak. Jadi kalau Oh, dalam ayat-ayat Al-Quran itu perintah banyak itu yang zikirnya. Jadi mhm. kita tidak pernah berhenti lisan kita untuk selalu mengingat Allah, selalu berzikir itu. Tapi Berat. kalau amal itu adalah yang ihsan. Yang baik ya Ustadz ya. Jadi amal ihsan itu adalah iman yang punya kualitas. Tadi dilakukan dengan benar, tepat, mudah, sesuai Sederhana. dengan apa yang kemudian ya sederhana sesuai bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh dan gambaran itu. Mhm. Dan harus bergembira juga ya, tidak dengan berlebih-lebihan. Oke, baik. Jadi tidak dengan menggerutu, mengeluh juga ya Ustadz ya dalam beramal agar tidak Ya, jadi sia-sia. ya bagian. Baik. Ya betul. Ya, Jadi bagian dari senang beramal. baik Ustadz, kita undang pendengar maupun pemirsa untuk bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0811 3345 101 atau Anda juga bisa hubungi di nomor lainnya ya pendengar maupun pemirsa 665396 atau 662317 dengan kode area 0328 untuk Anda yang berada di luar kawasan Sumeneb. Anda juga bisa menuliskan komentar Anda di live chat aplikasi RRI Digital untuk Anda yang streaming kami dari manapun Anda berada, juga mengirimkan pesan WA di 0811 3345 101. Pro 1.
Mutiara Pagi Pro 1. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Ibu Ira melalui WA, Ustadz. Beliau bertanya, tadi sempat Ya, disampaikan Ustadz bahwa umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang ini amalnya lebih dimudahkan dibandingkan dengan umat terdahulu. Lalu apa kira-kira Ustadz yang menjadi hikmahnya? Silakan Ustadz. Mungkin pertanyaan kenapa dulu kok sulit begitu ya Ustadz ya? Atau berat, sementara yang sekarang kok mudah begitu. Silakan Ustaz. ya, itulah ya disebutkan oleh para ulama itu pertama bahwa Nabi Muhammad SAW itu begitu sangat luar biasa pengorbanannya untuk umatnya. Jadi doa-doa Nabi kita itu luar biasa sampai bahasanya itu berharap banget sama Allah. Jadi lebay banget. Begitu pengorbanan Rasulullah SAW itu luar biasa digambarkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad itu sampai jiwanya tidak tenang kalau umatnya itu tidak bahagia, kalau umatnya tidak lepas dari neraka, maka kemudian semua doa beliau panjatkan kepada Allah, bahkan sampai di akhirat pun itu digambarkan Rasulullah itu menahan doanya yang mustajabah untuk umatnya, sehingga Allah pun kemudian karena sayang dan cinta kepada Nabi Muhammad yang punya akhlak yang luar biasa itu, ketika sujud itu misalnya minta pada Allah tentang umatnya, bangun Muhammad bangun, itu Muhammad tidak mau bangun, bangun Muhammad nanti aku kabulkan umati umati. Jadi Rasulullah itu luar biasa, jadi pengorbanan beliau dan doa beliau luar biasa, sehingga kemudian Allah memberikan kasih sayang yang luar biasa. Jadi syariat-syariat yang kemudian diberikan kepada Rasulullah, di samping syariat yang sudah lama juga dikerjakan, diperbaharui juga syariat yang khusus diberikan kepada Nabi Muhammad, itu umatnya karena doa itu yang luar biasa. Dan Allah pun kemudian mengabulkan permintaan, tentu untuk bisa mengabulkan keinginan Nabi Muhammad agar umatnya selamat, itu bagian darinya adalah tidak membebani berat terhadap umatnya Nabi Muhammad. Kalau dulu misalnya kalau kena najis itu harus dibuang. Hmm. Dibuang bukan cuma dibersihkan ya, nanti dipotong. Jadi kainnya kalau di sini najis ya itu dirobek, Mbak. Harus sudah lepas. Hmm. Jadi bayangkan kalau itu sekarang dikerjakan kita kan betapa susahnya kita cari kain, terus baju kita robek-robek misalnya. Kalau Benar, kita kan cukup dengan dibersihkan nanti dicuci itu misalnya. masih bisa dipakai lagi. Umat masih bisa dipakai lagi. Kalau dulu kan ketika pun ada maaf, ketika membunuh itu tetap harus dibunuh. Kalau kita kan kalau memang ada maaf enggak. Baik, ya Ustaz. Dan dulu itu juga ya banyak lah melakukan kesalahan langsung. Jadi lisannya kalau bentuknya jelas gitu kan. Kalau Baik, kita kan masih diampuni, jadi masih ganteng ya. dan cantik-cantik masih, Masya Allah. asal mau taubat. Baik, ya Ustadz, kita sapa pendengar terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Burhan ya di Marengan. Iya, baik. Yang Silahkan. Dengan Ustadz Hudzaifah. Silakan Pak Burhan. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bersedekah jangan susah-susah, katanya saya mendengar. Kalau tidak punya apa-apa, tersenyum saja. Sebab tersenyum itu sedekah kata. Tapi jangan terus-terusan tersenyum. Apa benar begitu, Ustaz? Baik, itu saja Ya, pertanyaannya Pak Burhan. Iya, kepada yang terhormat Mbak Ais, tadi buat terima kasih. Kok ditambahin nama saya? Terima kasih. Katanya Mbak Ais kan Mbak sendiri yang mengatakan Bukan, salah itu Pak. gitu ya. Terima Terima kasih. kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Haji Burhan dari Parengan. Beliau aktif sekali nih Ustadz di Mutiara Pagi untuk menimba ilmu bersama. iya benar. Bagaimana penjelasannya Ustadz? Ya, ya, jadi memang semangat beribadah yang ditunjukkan oleh para sahabat dulu itu, terutama yang miskin ya, itu luar biasa semangatnya. Masya Allah. Sampai-sampai kemudian mereka cemburu. Cemburu kepada orang-orang kaya kalau beramal itu enak kan, sampai bisa sedekah. Kalau sekarang enaknya jadi orang kaya bisa haji, bisa umroh berkali-kali gitu kan. Kami ini ngapain gitu kan.
Jadi mereka cemburunya bukan karena kaya atau miskinnya, tapi cemburu karena takut kalah dalam amal Ibadah, atau kalah amal. dalam Hmm. ibadah. Nah, ketika itu disampaikan, maka Rasulullah SAW bagian dari itu, ketika ada perintah sedekah itu, ya sedekah itu kata Rasulullah bukan berarti hanya identik dengan kamu memberikan sesuatu pada orang berupa harta gitu kan, karena semuanya kalah nanti orang miskin itu. Maka Rasulullah SAW menyebutkan warna-warna sedekah itu. Kamu tersenyum pada saudaramu itu adalah sedekah. Kamu membaca dzikir itu sedekah. Kamu bantu orang lain hanya untuk membantu dia jatuh misalnya, atau kemudian membuang duri di jalan, atau apapun kebaikan yang dilakukan itu semuanya bernilai sedekah. Jadi jangan identikkan sedekah itu dengan hanya memberi harta. Maka kata Rasulullah SAW sampai disebutkan bahkan ketika berhubungan pasutri pun itu juga sedekah gitu kan. Sehingga kalau saya tarik itu, istilah itu kan dulu kan ada orang yang melanggar di bulan Ramadan berhubungan itu kan, ternyata ketika dihukum oleh Rasulullah ternyata dia orang paling miskin gitu kan. Kalau bahasanya kan ada kerja terus itu sedekah. Baik, Itu baik. sedekah gitu. Nah, Iya. itu artinya dalam konteks seperti itu, apapun yang kita lakukan punya nilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau itu nilainya kebaikan, apapun itu. Baik. Ya, kita Nah, ya mohon maaf Ustadz. ya. Masih ada penjelasan? Kita sapa dulu penelpon sebentar ya Ustadz ya. Assalamualaikum. Iya, silakan. Salam Iya, warahmatullahi taala wabarakatuh. dengan? Dengan Ibu Mawar. Oh iya Bu Mawar, terima kasih. Silahkan Ibu pertanyaannya, boleh singkat? Baik. Orang sering berumroh, Mm-mm. haji, tapi dia pelit sama tetangganya yang miskin. Oh ya, Pertanyaan saya, gimana jalan umrohnya itu? baik. Seperti apa? Begitu ya Bu Mawar. Terima kasih Bu Mawar. Ya, Ustadz singkat saja sekitar 2 menit, boleh ya Ustadz ya? Ya. Oh Silakan. iya. Ya, ciri haji dan umroh yang mabrur itu adalah dia setelah dari sana semakin banyak bersedekah, semakin santun, ya, thayyibul kalam, dia suka berbicara yang santun, sopan, lalu kemudian suka bersedekah. Itu aja ciri yang disebutkan oleh Nabi secara umum itu. Jadi semakin baik. Tetapi kita tidak boleh menjustifikasi bahwa itu tidak mabrur atau kemudian jelek. Mungkin kita doakan saja mudah-mudahan mabrur gitu. Artinya barangkali dalam waktu tertentu dia berusaha untuk merubah dirinya, semakin banyak membantu dan sedekah kepada orang sekitarnya. Ya, baik. Seperti itu ya Ustadz ya. Jadi ternyata ya namanya manusia Ustadz kadang suka melihat orang lain. Kemudian juga menjustifikasi orang lain. Nah, mungkin kita bisa juga refleksikan, kurangi. Cukup di dalam hati kita saja menjadi pelajaran hikmah ya Ustadz ya. Kalau ada tetangga yang mungkin sudah haji, sudah umroh, tapi kok pelit ke kita. Berarti ya kita sudah tahu ciri-ciri yang disampaikan Ustadz tadi, kita tinggal doakan. Baik Ustadz, waktu juga yang membatasi. Terima kasih banyak ilmu yang sudah dibagikan Ustadz. Semoga di lain kesempatan bisa kita gali lebih jauh lagi. Barakallah atas ilmunya Ustadz Ahmad Hudzaifah. Semoga berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan juga pemirsa, terima kasih juga untuk Anda semuanya yang sudah bergabung pagi ini dalam program Mutiara Pagi. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis ya, pendengar dan juga pemirsa. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1. Mutiara Pagi Pro 1.